Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Drama geopolitik makin panas. Rusia ultimatum Australia gara-gara Papua. Bro, situasi di kawasan Asia Pasifik lagi panas-panasnya nih. Bukan cuma karena cuaca, tapi juga karena geopolitik yang makin ngeri. Rusia baru-baru ini ngerilis peringatan super serius ke Australia. Masalahnya, dugaan kalau Aussie diam-diam nyokong OPM alias Organisasi Papua Merdeka. Waduh, kalau bener, ini udah kayak nyiram bensin ke api. Moskow nggak main-main, mereka tegas bilang, kalau Canberra nekat kirim-kirim senjata ke kelompok separatis kayak gini, siap-siap aja buat nerima konsekuensi serius. Bukan cuman omongan doang, Rusia mulai gerak. Isu ini meledak kayak bom waktu setelah intelijen dapat kabar bahwa ada pengiriman senjata dari Australia ke Papua. Katanya sih buat bantuin OPM. Nah, buat Rusia, ini jelas-jelas dianggap intervensi ke urusan dalam negeri Indonesia. Lebih dari itu, mereka nganggap ini ancaman langsung ke stabilitas kawasan. Bahaya, kan? Sebagai respon, Rusia kabarnya lagi mikir buat bangun pangkalan militer di Pulau Biak, Papua. Gila, langkah ini jelas nunjukin Moskow nggak mau cuma duduk manis liatin situasi. Mereka pengen tunjukin ke Australia kalau mereka juga bisa unjuk gigi di wilayah yang sama. Kenapa Rusia repot-repot? Ya, karena mereka punya kepentingan gede banget di Asia Pasifik, plus hubungan deket sama Indonesia. Nggak cuma sebagai teman dagang, tapi juga mitra militer. Jadi wajar aja kalau mereka ngerasa perlu pasang badan. Di tengah konferensi pers yang cukup dramatis di Moskow, jubir Kremlin nyuarain pesan keras. Ganggu kedaulatan Indonesia, itu tindakan permusuhan. Mereka udah tarik garis merah. Kalau sampai dilewatin, bisa berabe. Dan ternyata, nggak cuma omong doang. Di balik layar, Rusia udah mulai mainin asetnya. Satelit-satelit mereka lagi ngintip pergerakan pasukan dan kapal Australia yang mondar-mandir deket Papua. Bahkan, kabarnya kapal selam Rusia udah masuk jalur Samudra Pasifik Selatan. Wah, vibe-nya kayak perang dingin edisi terbaru nih. Sementara itu, dari pihak Australia, PM-nya coba cooling down. Dalam pidatonya di parlemen, dia bilang, Australia nggak ada niat buat bikin konflik. Tapi dia juga ngegas dikit dengan bilang, mereka bakal terus berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Diplomatis tapi tetap keras kepala ya. Para analis dunia sih udah mulai cium bau krisis yang lebih gede. Apalagi tekanan dari teman-teman setia Aussie kayak AS dan Inggris makin kerasa. Mereka ngedorong Australia buat mikir ulang soal langkah-langkah di Papua. Di sisi lain, situasi di Papua makin parah. TNI sibuk lakuin operasi besar-besaran di wilayah pegunungan dan hutan lebat buat bersihin markas OPM. Tapi OPM juga nggak tinggal diam, mereka malah makin nyebarin jaringan gerilyanya. Pertempuran senyap terus terjadi, hampir tiap minggu ada kontak senjata. Korban? Banyak, tapi nggak semuanya bisa didata. Sementara akses kemanusiaan ke daerah-daerah konflik banyak yang putus. Rumah sakit kehabisan stok obat, sekolah ditutup, warga hidup dalam ketakutan. Masyarakat sipil Papua jadi pihak yang paling kena getahnya. Mereka kayak terjebak di tengah badai yang gak kunjung reda. Banyak yang akhirnya ngungsi ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman. Tapi ya gitu, hidup jadi gak jelas tanpa perlindungan dan bantuan yang layak. Anak-anak gak bisa sekolah, dapat layanan kesehatan juga susah banget. Gak ada yang tahu kapan situasi bisa balik normal. Sementara itu, di forum-forum diplomatik dunia, isu Papua sering dibahas. Tapi sayangnya, suara masyarakat asli Papua jarang banget didengar langsung. Ini nunjukin jurang yang dalam antara omongan di meja-meja elit global dan kenyataan pahit di lapangan. Udah waktunya ada pendekatan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan gak berat sebelah buat nyelesain konflik ini. Nah, balik lagi ke Rusia. Mereka makin nunjukin sikap tegas. Dari laporan rahasia lembaga strategis di Moskow, ada kabar kalau Kremlin lagi nyiapin skenario intervensi terbatas. Bisa lewat jalur diplomatik, bisa juga lewat kekuatan militer, semua tergantung gimana respons Australia ke depannya. Langkah Rusia ini bukan cuma buat ngebales Australia, tapi juga sebagai sinyal ke dunia bahwa mereka masih punya taring di era multipolar yang makin berkembang sekarang ini. Rusia pengen buktiin bahwa mereka bisa main di panggung global, bukan cuma jadi penonton. Rusia nggak cuma duduk manis sambil nonton dunia ribut. Mereka lagi serius banget main catur geopolitik. Info panas dari Janus Defense Weekly nyebutin kalau Rusia udah ngirim surat resmi ke pemerintah Indonesia. Isinya,
Mereka minta izin buat parkir pesawat-pesawat tempur mereka di wilayah Papua. Gila nggak tuh? Kenapa Papua? Lokasinya tuh strategis banget, bro. Deket langsung sama Australia, dan yang bikin makin tegang, ada pangkalan militer penting Australia di Darwin nggak jauh dari situ. Jadi wajar aja kalau pemerintah Australia langsung keringetan dingin. Mereka ngelihat ini sebagai ancaman serius buat keamanan nasional mereka. Soalnya, kehadiran militer Rusia di situ bisa bikin suasana makin panas, apalagi kalau sampai ada gesekan kecil. Tapi, nggak cuman Australia yang lagi bingung. Indonesia juga sekarang lagi ada di posisi yang nggak enak banget. Di satu sisi, kita mau jaga kedaulatan, tapi di sisi lain juga harus pinter-pinter hadapin tekanan dari dua raksasa dunia, Rusia sama sekutunya dan blok barat yang dipimpin Amerika. Pusing nggak tuh? Situasi ini langsung bikin muncul pertanyaan gede. Apa kawasan Pasifik bakal jadi arena baru buat adu otot kekuatan besar dunia kayak zaman Perang Dingin dulu? Papua, yang dulunya cuma dianggap sebagai isu dalam negeri, soal HAM, konflik lokal, dan aspirasi kemerdekaan, sekarang malah mulai berubah jadi titik panas geopolitik global. Masuknya kekuatan asing dalam konflik ini bisa banget bikin muncul yang namanya proxy war, alias perang lewat tangan-tangan orang lokal. Jadi negara gede ribut, tapi yang jadi korban rakyat kecil. Miris banget kan? Sementara ketegangan makin naik, suara-suara perdamaian justru makin pelan. Beberapa negara Asia Tenggara sempat nyoba angkat isu Papua ini di forum PBB, ngajakin dialog multilateral, ngajak duduk bareng cari solusi damai. Tapi sayangnya, suara mereka kalah kenceng dibandingkan dentuman kepentingan strategi negara-negara gede yang lebih fokus sama permainan kekuasaan dibanding solusi jangka panjang. Serius deh, rasanya kayak denger bisikan kecil di tengah konser rock. Kalau kondisi ini terus berlanjut, Papua bukan cuma jadi masalah lokal doang, tapi bisa nyeret seluruh kawasan Pasifik ke dalam konflik yang jauh lebih besar dan ribet. Beberapa analis internasional bahkan udah mulai sounding kemungkinan skenario terburuk. Konfrontasi terbuka di kawasan Pasifik yang bisa melibatkan lebih banyak negara. Serem banget, kayak bom waktu yang nunggu meledak aja. Tapi masih ada sedikit harapan, meskipun kecil. Beberapa negara, termasuk Indonesia sendiri, tetap nyoba usulin dialog multilateral buat nyari jalan damai soal Papua. Upaya diplomatik ini memang enggak gampang. Di balik layar, banyak banget lobby-lobby dan pertemuan tertutup yang lagi digodok. Tapi hasilnya masih blur, belum jelas arahnya kemana. Dan di tengah semua kekacauan ini, siapa yang paling menderita? Rakyat Papua. Mereka tetap jadi korban utama dari konflik yang makin rumit. Harapan mereka sederhana kok. Pengen hidup tenang, damai, dan aman di tanah sendiri tanpa ketakutan tiap hari. Sayangnya, sampai detik ini, situasinya belum ada tanda-tanda mereda, malah makin panas. Tiap langkah yang diambil sama Australia dan Rusia kayak lagi main domino, satu gerakan bisa picu efek berantai. Dan sekarang, seluruh dunia lagi nahan napas. Tiap pernyataan, tiap gerakan kapal perang, tiap jet tempur yang lewat, semuanya bisa jadi pemicu eskalasi. Serius, Papua sekarang udah kayak panggung besar tempat dua aktor raksasa adu peran. Wilayah yang dulunya cuma dikenal karena alamnya yang indah dan budayanya yang unik, sekarang malah berubah jadi simbol pertarungan geopolitik global. Dan malam makin panjang, cuy. Ada satu pertanyaan yang menggantung di langit Papua. Dunia bakal milih jalur damai atau malah makin larut dalam drama konflik yang menghancurkan. Jadi semua drama ini bukan cuma tentang Papua. Ini soal perebutan pengaruh global, soal siapa yang punya power di Asia Pasifik, dan ujung-ujungnya rakyat kecil, terutama di Papua, yang jadi korban dari pertarungan para raksasa dunia. Semoga aja dunia bisa segera buka mata dan hati, karena kalau terus kayak gini, Papua bisa-bisa jadi ladang konflik yang makin berdarah, sementara aktor-aktor besar terus main catur di atas papan yang penuh luka.